Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan usulan penelitian kami yang berjudul Prevalensi dan Faktor Risiko Protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar dengan dosen pengampu Dr. Hewan Djokordasari Nindya MP. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 4 kelas B. Yang pertama yaitu saya sendiri, Agatha Rejubilia dengan NIM 18035. Kedua ada Grace Caroline dengan NIM 18037. Ketiga ada Yeni Ratnasari dengan NIM 18042. Keempat ada Farhan Almarif dengan NIM 18051. Kelima ada Niluh Mentari Sapitri Nesa dengan NIM 18060. Dan terakhir ada Meliani Herna Supriyatin dengan NIM 18061. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Merpati merupakan salah satu hewan ternak yang diminati masyarakat Indonesia karena produktivitas perkembangbiakannya yang cepat. Merpati dapat diserang oleh berbagai penyakit, salah satunya adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa gastrointestinal. Penyakit parasiter dapat menyebabkan kerugian bagi peternak merpati. Namun, penelitian mengenai prevalensi protozoa gastrointestinal pada merpati masih sangat sedikit dan belum terdapat data dasar prevalensi protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar. Adapun rumusan masalah penelitian kami yaitu yang pertama, berapa besar prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar? Dan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara faktor risiko, yaitu jenis kelamin, kepadatan kandang, dan sistem pemeliharaan terhadap prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar? Lalu tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui prevalensi dari infeksi protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar dan untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko yaitu jenis kelamin, kepadatan kandang, dan sistem pemeliharaan dengan prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penelitian. Ada dua, yang pertama itu teoritis. Ini memberikan informasi mengenai prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar serta hubungannya dengan faktor risiko. Dan yang kedua, ini ada praktis. Memberikan data dasar prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar serta hubungannya dengan faktor risiko sehingga dapat digunakan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan di kemudian hari. Nah, hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk langkah yang selanjutnya. Di sini ada merupakan kerangka konsep. Apakah ketiga faktor ini, yaitu jenis kelamin, kepadatan kandang, dan sistem pemeliharaan, berpengaruh pada prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal di burung merpati? Selanjutnya ada hipotesis. Faktor risiko yang termasuk dari jenis kelamin, kepadatan kandang, dan sistem pemeliharaan berpengaruh terhadap prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada burung merpati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian yang kami pakai. Objek penelitian yang kami pakai yaitu burung merpati yang dipelihara di Kota Denpasar. Sedangkan peralatan penelitian yang kami butuhkan yaitu pot plastik sebagai media penampungan feses, gelas breaker, tabung sentrifuge, sentrifugator, saringan, objek gelas, cover gelas, pipet, dan mikroskop. Sedangkan bahan penelitian yang kami pakai yaitu feses merpati sebagai sampel, aquades, larutan pengapung berupa garam jernih, dan cairan pengawet berupa larutan kalium bikarbonat 2,5%. Rancangan penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional untuk mengetahui prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal pada merpati yang dipelihara di Kota Denpasar, serta hubungannya dengan faktor risiko. Data diambil dari beberapa daerah di Kota Denpasar, yaitu daerah Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan.
Data yang diambil kemudian dibagi menjadi beberapa grup berdasarkan jenis kelamin, kepadatan kandang, dan sistem pemeliharaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Dikarenakan keterbatasan populasi merpati yang dipelihara di Kota Denpasar, maka dari itu jumlah sampel minimal yang diambil dihitung dengan menggunakan rumus menurut Lemeshow dan David tahun 1997, yakni sebagai berikut, dan didapatkan hasil penghitungan yakni 148 sampel feses. Ini merupakan sampel minimal yang diambil, dan sampel yang akan kita ambil yakni dibuatkan menjadi 150 sampel feses. Selanjutnya adalah variabel penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Itu ada 3 variabel, yakni variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel kendali. Untuk variabel bebasnya itu adalah jenis kelamin, kepadatan kandang, dan sistem pemeliharaan. Sedangkan variabel tergantungnya itu ada prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal, dan variabel kendalinya adalah merpati yang diternakan di wilayah Denpasar. Pengambilan feses berupa feses merpati yang masih segar yang diambil kira-kira sebanyak 10 gram yang dimasukkan ke dalam pot plastik, yang kemudian diberikan informasi data pada sampel pot plastik. Sampel kemudian diawetkan dengan larutan kalium bikromat 2,5%, lalu dibawa ke Laboratorium Parasitologi Universitas Udayana untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pada pemeriksaan sampel, feses diambil kira-kira 3 gram dari pot plastik, kemudian sampel tersebut dihomogenkan dengan air pada gelas beker. Larutan yang telah dihomogenkan tersebut kemudian disaring untuk memisahkan bongkahan yang besar. Hasil penyaringan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi sehingga mencapai volume kira-kira 3/4 dari volume tabung. Kemudian tabung tersebut disentrifugasi dengan menggunakan sentrifugator dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Setelah larutan selesai disentrifugasi, buang cairan supernatan, kemudian sisa endapan ditambahkan dengan larutan garam jenuh yang berfungsi sebagai larutan pengapung dalam tabung hingga mencapai kira-kira 3/4 tabung sentrifugasi. Kemudian, sentrifugasi kembali dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Tabung kemudian dikeluarkan dari sentrifugator dan diletakkan di rak tabung reaksi. Selanjutnya, teteskan larutan garam jenuh dengan menggunakan pipet tetes hingga permukaan tabung terlihat cembung. Diamkan tabung selama 2-3 menit untuk memberikan waktu bagi protozoa gastrointestinal untuk mengapung. Kemudian, secara perlahan, letakkan cover glass kepada permukaan tabung. Ambil cover glass dengan hati-hati dan letakkan di atas objek glass, kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali atau 40 kali. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian ini dilaporkan secara deskriptif. Analisis data meliputi analisis univariat dan bivariat. Sedangkan untuk prevalensi sendiri, yaitu untuk mengetahui prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu prevalensi sama dengan jumlah sampel terinfeksi dibagi jumlah sampel yang diperiksa dikali 100%. Analisis bivariat uji chi-square pada tingkat kemaknaan 95% dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin, kepadatan kandang, sistem pemeliharaan dengan prevalensi infeksi protozoa gastrointestinal. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Pengambilan sampel dilakukan di wilayah Denpasar dan pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.